Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali berjumpa di Belajar Bersama Pak Hilman. Dan untuk materi kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas, atau sering juga disebut dengan perpindahan kalor. Jadi kalor adalah istilah fisika untuk panas yang berpindah, ya. Secara umum ada 3 cara bagaimana kalor bisa berpindah atau panas bisa berpindah. Pertama, melalui sentuhan. Kedua, melalui arus. Arus yang dimaksud bisa zat cair, berarti arusnya arus zat cair, ya, atau bisa arus gas, ya. Arus gas ini biasanya berbentuk angin, ya. Karena kalau gas bergerak atau menjadi arus, kita biasa menyebutnya angin. Dan yang ketiga dari GEM, ya. GEM adalah singkatan dari gelombang elektromagnetik. Mari kita sama-sama perhatikan. Kita punya beberapa gambar di bawah ini. Dan tugas kalian adalah mengidentifikasi apakah kejadian di bawah ini panasnya berpindah melalui sentuhan, ataukah arus, ataukah gelombang elektromagnetik. Mari kita mulai, ya. Untuk kasus yang pertama, kalian lihat ada suatu kompor, ya, kompor listrik kebetulan yang di sini. Lalu ada beberapa panci dan juga teflon, ya. Dan ada anak yang memegang langsung kompornya. Panas berpindah dari mana? Dari kompor ke panci, dari kompor ke teflon juga, sehingga masakannya matang, dan juga dari kompor ke tangan yang membuat tangan si anak terbakar. Melalui apakah panas ini berpindah? Saya kasih waktu 3 detik, ya. 1, 2, 3. Benar sekali, perpindahannya melalui sentuhan. Ingat, ya, opsi kita 3, apakah sentuhan, arus, atau gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita melihat gambar yang kedua. Ada baju yang dijemur. Baju awalnya basah, lama-kelamaan akan kering. Panasnya dari mana sih? Ya, tentu panasnya dari cahaya matahari, ya. Wah, panas dari cahaya matahari. Kan cahaya matahari tidak ada di 3 ini, ya. Sentuhan, arus, dan gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman semua, cahaya matahari sebenarnya adalah salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik, ya. Jadi kalau kalian melihat cahaya matahari itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari apa? Gelombang elektromagnetik. Sehingga untuk jawaban gambar ini adalah melalui GEM, gelombang elektromagnetik. Yuk lihat sekarang. Waduh, enak sekali. Ini ada sate, ya. Satenya itu matang, ya, kena panas. Panasnya dari arang, tapi bagaimana panas dari arang ini bisa berpindah? Nah, di atas sate bisa kalian lihat itu tuh ada asap, ya. Ini ada asap. Asap itu salah satu bentuk gas, ya. Sebenarnya campuran dengan zat padat, ya, tapi kita singkatnya adalah bentuk gas. Asap dari arang ini bergerak ke atas. Apakah si sate ini langsung bersentuhan dengan arang? Tidak, ya. Sate ini dia terangkat, ada jarak dari arang. Apakah sate ini terkena gelombang elektromagnetik?
Tampaknya tidak juga, adapun mungkin sedikit. Sedikit tidak membuat si satenya itu matang. Lalu bagaimana sate ini bisa masak? Nah, kuncinya dari asap yang mengepul, teman-teman semua. Ya, asap yang mengepul ini ternyata dia juga membawa apa? Dia juga membawa panas bersamanya. Jadi selain asapnya bergerak ke atas, tapi memang dia pun membawa panas bersamanya. Ya. Maka dia melalui apa perpindahan panasnya? Kita lihat saja. Asapnya bergerak membentuk suatu arus. Asap itu termasuk gas, ya. Maka panasnya ini berpindah melalui arus, ya. Dalam hal ini arusnya arus gas, ya. Arus gas yang dimaksud adalah asap. Lanjut. Waduh, ada fried chicken. Pasti kalian pernah membeli fried chicken yang masih hangat. Padahal itu dimasaknya 2 jam yang sebelumnya. Kok bisa masih hangat sih? Nah, kuncinya ada di sini ya, teman-teman ya. Di sini ada apa? Lampu. Loh, kok kenapa lampu bisa membuat hangat? Bagaimana caranya? Apakah lampunya menempel? Tidak. Apakah lampunya menghasilkan suatu arus gas? Tidak juga ya. Lalu kenapa lampunya bisa menghasilkan panas yang membuat si ayamnya itu hangat? Iya, jawabannya karena dia menghasilkan cahaya. Ya, mirip seperti cahaya matahari. Yang mana cahaya ini adalah kembali lagi tadi salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik. Kemudian gambar yang kelima. Ada apa sih dia? Sedang apa sih dia? Sedang menyetrika baju. Lihat, panas dari setrika pindah ke baju melalui apa ya? Apakah melalui sentuhan? Ataukah melalui arus gas atau zat cair? Atau melalui gelombang elektromagnetik? Benar sekali. Jawabannya melalui sentuhan, ya. Sentuhan ya, tentu harus disentuh oleh setrika bajunya. Kalau tidak disentuh, ya gak bakal panas gitu ya. Jadi harus melalui sentuhan. Selanjutnya, wah, pasti kalian kalau pernah ke pantai, kalian mungkin sadar jika pada siang hari anginnya itu berhembus dari laut ke darat, ya, kita sebut juga dengan angin laut, ya. Cool sea breeze itu kita sebut dengan angin laut. Nah, tapi kalau malam hari itu anginnya berhembus dari darat ke laut, ya. Kita sebut ini dengan angin darat. Angin darat ini yang dipakai oleh nelayan untuk berlayar, dan angin laut yang dipakai oleh nelayan untuk kembali ke daratan, ya. Apa yang terjadi di sini, teman-teman semua? Fenomena apa sih? Perpindahan panasnya ada perpindahan panasnya. Tapi melalui apakah ini? 1, 2, 3. Ya, melalui arus, ya. Ini arusnya arus gas. Gas yang dimaksud di sini angin, ya, teman-teman ya. Lalu terakhir ada es krim. Enak banget, tapi es krimnya mencair. Kenapa mencair? Pertama karena memang sudah di luar dari freezer ya, dan kedua kalian perhatikan di sini. Tangan dari orangnya itu memegang kon es krim. Mana yang lebih panas, tangan kita atau es krimnya? Tentu tangan kita, ya, tangan kita lebih panas. Tangan kita memberikan panas kepada kon es krim. Kalau tidak disentuh, apakah tangan kita bisa memberikan panas? Tidak, harus disentuh. Maka panas ini berpindah melalui sentuhan. Baik, teman-teman. Waduh. Jadi ada melalui sentuhan, ada melalui arus, ada melalui gelombang elektromagnetik.
Ada istilahnya nggak ya? Ada teman-teman. Mari kita lihat. Jadi perpindahan panas itu kita bagi menjadi 3 metode atau 3 cara. Secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Secara konduksi, kata kuncinya adalah sentuhan. Jadi contoh di atas yang panasnya berpindah secara sentuhan berarti dia melalui konduksi. Sementara untuk konveksi, perpindahan panasnya itu hadir melalui arus. Ya, maka contoh di atas yang melalui arus dia itu berpindah secara konveksi. Dan untuk yang ketiga, perpindahan panas melalui radiasi itu ditolong oleh gelombang elektromagnetik, ya. Contohnya cahaya, microwave, sinar X, UV, dan lain-lain ya, termasuk infrared, itu termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Dia perpindahan panas secara radiasi, ya. Maka bisa kita lengkapi jawabannya. Untuk gambar nomor 1, dia berpindah panas secara konduksi. Untuk gambar yang nomor 2 ini, yang B ini, ya, yang baju dijemur, dia berpindah panasnya kalau game itu secara apa tadi? Radiasi. Untuk gambar yang sate ini, yang panasnya itu dari asap, arus gas yang namanya asap ini berarti berpindah secara konveksi. Kembali ya, lampu menghasilkan cahaya yang mana cahayanya ini termasuk infrared ya, dan microwave dia itu adalah gelombang elektromagnetik berarti secara radiasi. Setrika harus menyentuh berarti secara konduksi. Nah, angin laut dan angin darat itu tuh adalah arus gas yang kita sebut angin, artinya dia secara konveksi. Dan yang terakhir, es krim yang disentuh dengan tangan sehingga panasnya berpindah karena sentuhan berarti dia melalui konduksi. Baik teman-teman, terjawab ya teman-teman semua ya. Mudah ternyata ya. Nah, kita lanjutkan penjelasan tentang perpindahan panas ini. Untuk konduksi, dia cirinya melalui sentuhan. Apa yang terjadi pada konduksi? Yang terjadi adalah hanya panas saja yang berpindah. Ya, partikelnya tidak. Maksudnya apa? Saat kalian lihat contoh dari es krim ini, dia panasnya berpindah secara konduksi. Panas berpindah dari mana? Dari tangan ke es. Apakah partikel dari kulit tangan kita berpindah ke ice cone? Tentu tidak ya. Tangan kita tidak menempel di ice cone. Yang berpindah hanya panas saja. Ya, ini yang terjadi dengan perpindahan konduksi ya teman-teman semua. Jadi hanya panas saja yang berpindah. Contohnya apa? Contohnya ada di sini juga, ya. Api dia itu menghasilkan panas. Panasnya berpindah ke apa? Berpindah ke panci, ya. Panasnya berpindah ke panci. Apakah ada partikel dari panci ini yang berpindah ke bawah? Tentu tidak ya teman-teman semua. Partikelnya itu ya tetap berada di sana, hanya panas saja yang berpindah, sehingga ini kita bisa sebut sebagai perpindahan panas secara konduksi. Mohon maaf, wah tulisannya jelek juga ya. Agak sulit ternyata kalau menulis secara miring. Baik, lanjut ya teman-teman ya. Ada juga perpindahan konduksi itu kita bagi jenis materialnya atau jenis zatnya.
kita bagi dua. Ada yang mampu menghantarkan panas secara baik, ya, yang kita sebut dengan konduktor. Jadi dia bisa ngetransfer panasnya itu cepet banget, itu ya, namanya itu konduktor. Tapi ada yang menghantarkan panasnya jelek sekali, ya. Yang jelek kita sebut isolator. Apakah isolator selalu jelek? Iya, selalu jelek dalam menghantarkan panas, tapi bukan berarti mereka tidak berguna. Mereka sangat berguna, ya. Contoh konduktor apa? Contoh konduktor itu logam kebanyakan, ya teman-teman, ya. Logam timbal, logam baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Mayoritas logam adalah penghantar panas yang baik atau konduktor, ya. Lalu apa contoh isolator yang menghantarkan panasnya buruk? Air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan yang paling bagus itu ruang hampa, ya teman-teman semua. Dia tidak akan menghantarkan panas secara konduktor, ruang hampa itu. Siap. Jadi alasan kenapa panci itu kebanyakan pakai logam, tapi kalau yang di sini tidak pakai logam, ya. Kalau yang di sini pakai apa? Kalau yang di sini itu pakai kaca. Ya, ternyata kaca juga salah satu bentuk konduktor yang baik. Meskipun tidak sebaik apa ini? Perak gitu, ya. Semakin kesini semakin baik, ya teman-teman, ya. Perak gitu. Mungkin kaca tidak lebih baik dibanding timbal juga sih, tapi cukup, ya, cukup baik. Apalagi teman-teman, bagaimana kalau isolatornya ada tidak di sini, ya? Isolatornya ada di sini, ya teman-teman, ya. Ini contohnya apa? Ini contohnya pegangannya, ya. Biasanya pegangan dari panci itu dibuat dari apa? Dibuat dari karet atau plastik atau kayu, ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Sehingga saat kita memegang pancinya itu tidak terasa sangat panas gitu, ya teman-teman, ya. Jadi tangan kita tidak terbakar lalu melepuh gitu. Lanjut, ya teman-teman. Konveksi itu melalui arus. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya ada perpindahan partikel zat cair atau gas yang mana dia itu berbarengan dengan apa? Dengan perpindahan panas. Jadi panasnya berpindah, partikelnya juga berpindah. Mirip seperti apa? Mirip seperti yang tadi sate, ya. Asapnya berpindah ke atas, panasnya juga berpindah ke atas, ya. Kalau di sini contohnya apa? Kalau di sini contohnya air panas, ya. Air panas ini teman-teman semua. Jadi saat panasnya itu dapat dari sini, dari daerah bawah, panasnya itu bergerak ke atas, teman-teman. Saat panasnya bergerak ke atas, ternyata dia itu butuh perantara partikel air, dan zat cair pun ikut sama-sama berpindah ke atas gitu, ya teman-teman, ya. Jadi selain panas yang berpindah, ya, ternyata zat cairnya juga berpindah, ya. Adakah bentuk konveksi di sini, ya? Selain yang air yang mengepul ke atas ketika airnya dipanaskan, ada, ya teman-teman, ya. Di sini di permukaan airnya itu panas, maka udara yang di atas permukaan air juga akan naik ke atas, gitu, ya. Yang mana ini berbarengan dengan gas, ya. Gas uap airnya dia pun akan mengepul ke atas. Jadi mirip, ya teman-teman, ya. Sama aja, cuma yang satu bentuknya panas, yang satu bentuknya zat gas, ya.
Ini terjadi ketika kalian juga membuat suatu api unggun, atau kalian punya lilin, atau mungkin api kompor yang di atasnya tidak ada panci atau apapun. Sepanjang ada api, biasanya mereka akan mengonsumsi mengonsumsi oksigen di sekitarnya dan mengubahnya menjadi zat lain. Ya, zat lain ini karbon dioksida dan juga partikel-partikel kecil yang lain ya. Jadi bisa kalian lihat di sini contoh bikin api unggun, kalian perhatikan suka ada asap yang mengepul. Ya, asap ini mengepul ke atas. Saat asap ini mengepul ke atas, apa sih yang terjadi ya? Asap mengepul. Asap mengepul ini karena mereka dipanaskan ya. Jadi asap ini bergerak ke atas sambil mereka memang membawa panas ya, atau membawa kalor. Jadi asap mengepul, begitu juga dengan gas berpindah ya. Gas berpindah bersama asap yang mengepul gitu ya. Gitu teman-teman semua. Jadi di sini terjadinya konveksi. Yuk kita lanjut ke radiasi ya. Radiasi itu perpindahan panas melalui game ya, gelombang elektromagnetik, contohnya cahaya dan juga microwave ya teman-teman ya. Jadi radiasi itu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik ya, contohnya cahaya, microwave dan lain-lain. Lihat si kakak ini berdiri di samping api unggun. Apakah dia panas karena asap yang mengepul, atau apakah dia panas karena konveksi? Tentu tidak ya teman-teman semua ya. Karena asapnya mengepul ke atas, jadi dia kena panas. Kenapa? Lihat saja wajahnya berwarna menyala ya, berwarna kuning, abu orange. Dari mana itu cahayanya? Tentu cahayanya itu dari api unggun. Yang mana kalau kita ngobrolin tentang cahaya itu adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang membuatnya sebagai metode perpindahan panas melalui radiasi. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi siduru atau menghangatkan diri di depan perapian, kalian itu mendapatkan panas bukan karena konveksi, tetapi karena radiasi. Nah teman-teman, di sini konveksi ada ya. Ini konveksi ya, yang zat gasnya konveksi. Begitupun yang terjadi di mana di dalam airnya juga dia konveksi ya teman-teman semua. Tapi adakah radiasi di sini? Tentu ada ya, meskipun tidak terlalu jelas mungkin. Ya, radiasinya ya jika kalian mendekati kompor kan cukup hangat ya. Nah, hangatnya itu dari radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh api ya. Jadi meskipun kita tidak megang airnya, kita tidak megang uapnya, kita tidak megang pancinya, tetap akan terasa panas. Nah, ini akibat dari apa? Radiasi. Baik, itu pembahasan kita teman-teman semua. Semoga kalian mengerti. Kalau kurang mengerti, boleh kalian ulangi lagi videonya, atau kalian boleh coba hubungi saya jika kalian punya kontaknya. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.